Serangan Israel di Gaza lagi-lagi merenggut nyawa tenaga medis. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, tewas dalam serangan udara yang menghantam kediamannya. Kematian salah satu dari dokter jantung yang tersisa di Gaza itu memicu kecaman luas. Insiden ini menjadi bukti bahwa tenaga medis kian menjadi sasaran dalam konflik yang belum mereda sejak Oktober 2023. Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan udara Israel pada Rabu 2 Juli 2025 menewaskan Direktur RS Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan. Ia tewas bersama istri dan anaknya dalam serangan yang menghantam kediamannya di sebelah barat kota Gaza. Saat itu, Dr. Sultan berada di kamar yang diyakini menjadi sasaran langsung rudal Israel. Putrinya, Lumna Al-Sultan, menjelaskan hanya kamar itu yang tidak terhubung dengan ruang lain di rumah dan menjadi satu-satunya yang diserang langsung. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jenazah Dr. Sultan dan keluarganya ditemukan dalam kondisi hancur dan telah dibawa ke Rumah Sakit Al-Shifa. Dr. Sultan adalah salah satu dari sedikit dokter jantung yang masih bertahan di jalur Gaza. Rekan-rekan Dr. Sultan pun merasakan kehilangan yang mendalam atas kematiannya. Kepala Departemen Keperawatan di rumah sakit tersebut, Isam Naban, mengisahkan Dr. Sultan adalah sosok yang tidak pernah meninggalkan rumah sakit sejak perang dimulai. Ia disebut terus mendorong timnya untuk bertahan dan memberikan bantuan kemanusiaan meski dalam kondisi sulit. Senada, Direktur Healthcare Workers Watch Muad Alser menyebut kehilangan Dr. Sultan sebagai sebuah pukulan besar bagi komunitas medis. Baginya, ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan penghapusan pengalaman dan dedikasi bertahun-tahun yang amat dibutuhkan saat ini. Direktur RS Al-Shifa Muhammad Abu Selmia juga mengatakan kematian dokter yang tak bersalah itu membuat ribuan pasien jantung kehilangan harapan. Tenaga medis dan fasilitas kesehatan telah berkali-kali menjadi sasaran serangan Israel. Israel selalu berdalih serangannya menyasar anggota Hamas. Demikian juga serangan kali ini. Militer Israel mengeklaim serangannya ditujukan kepada tokoh penting Hamas dan sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korban sipil. Mereka menyatakan penyesalan jika ada individu tak bersalah yang terkena dampak dan akan berusaha menghindari korban sipil sebisa mungkin. Namun klaim ini dibantah Kementerian Kesehatan Gaza yang menyatakan IDF telah secara sistematis menargetkan tenaga medis dan relawan kemanusiaan. Menurut data dari Healthcare Worker Watch, Dr. Sultan adalah tenaga medis ke-70 yang tewas hanya dalam 50 hari terakhir. Sebelumnya, perawat kepala di RS Indonesia dan RS Anak Al-Nasr juga tewas dalam serangan terpisah. Mereka semua adalah tenaga kesehatan paling senior di Gaza. Israel secara konsisten menyasar tempat tinggal dokter, perawat, dan teknisi medis di Gaza. Data dari Medical Aid for Palestinians atau MAP mencatat lebih dari 1.400 tenaga kesehatan telah tewas sejak Oktober 2023. Tak hanya rumah mereka, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik juga menjadi target utama. Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara yang pernah menjadi andalan warga setempat telah berkali-kali dibom sejak agresi Israel dimulai Oktober 2023. Seorang dokter bedah di Gaza, Khalid Al-Sawa, mengaku terus merasa terancam dan dapat menjadi sasaran serangan Israel kapan saja. Akibat operasi militer Israel, Organisasi Kesehatan Dunia dan PBB melaporkan saat ini tidak ada lagi rumah sakit yang berfungsi di Gaza Utara. Hanya beberapa bagian rumah sakit masih bisa digunakan, namun tetap saja terbatas. Para pakar hak asasi manusia PBB menyatakan serangan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan merupakan pelanggaran hukum internasional dan berpotensi menjadi kejahatan perang. Terlebih, banyak bukti kuat yang mengindikasikan serangan ini dilakukan dengan sengaja. Direktur kampanye MAP, Rohan Talbot, menjelaskan hukum internasional sebenarnya melindungi pekerja medis. Namun faktanya, pekerja medis di Gaza terus menjadi target pembunuhan. Baginya, bukti kejahatan yang terjadi sudah melimpah dan polanya sangat jelas. Israel sengaja menghancurkan sistem kesehatan Gaza sehingga sulit menyelamatkan nyawa warga.
Akibat terus berulangnya serangan, 30% rumah sakit di Gaza saat ini sudah tidak berfungsi sama sekali. Sisanya hanya beroperasi sebagian dan kerap harus ditutup saat serangan berlangsung. Para pasien termasuk anak-anak dan lansia kerap diminta keluar dari bangsal oleh tentara Israel. Ancaman juga dirasakan para pekerja medis di Gaza karena mereka rawan ditangkap dan diculik, bahkan dibunuh oleh tentara Israel. Sejak Oktober 2023, lebih dari 57.000 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak. Di tengah kondisi ini, warga Gaza masih harus bertahan di tengah gelombang panas ekstrim, keterbatasan air bersih, kekurangan listrik, dan fasilitas sanitasi yang tidak layak. Krisis kemanusiaan di wilayah tersebut semakin memprihatinkan dengan tiadanya layanan medis dan bantuan yang memadai. Kematian Dr. Sultan menegaskan pola kekerasan sistematis Israel terhadap tenaga kesehatan di Gaza. Kehilangan ini memperparah krisis medis yang sudah kritis di tengah rumah sakit yang hancur dan kekurangan sumber daya. Komunitas internasional perlu bertindak untuk melindungi warga sipil dan tenaga medis serta mendorong disegerakannya gencatan senjata. Simak terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.